Tapi lu kebayang gak sih suatu hari nanti kalau anakku udah gede terus dia ngomong begitu, dia nanya, Abi kan pernah hidup di zaman itu tuh. Kondisinya begini Bi, Abi kan tahu yang mana yang benar yang mana yang salah, kenapa Abi gak ngomong? Ini kan tanggung jawab sejarah nih masalahnya. Artinya gini, sebagaimana aku sudah dikasih tahu yang benar, maka tugasku ngasih tahu yang benar ke bawah. Kalau nilai ini sudah gak ada, maka kita cuma mewariskan sesuatu yang gak benar. Kalau kita hilang, Setidaknya ada satu contoh. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara, dicemeti sampai tangannya itu nggak bisa dinaikin ke atas sampai sholatnya begini, kan harusnya sholatnya begini tuh. Dia nggak bisa naikin tangannya dan disiksa tiap hari, dicambuk sehari 3 kali. Karena dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Sementara pemerintah pada saat itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah ini nanti bahasanya kapan-kapan lebih lengkapnya. Tapi intinya dia melawan pemerintah. Dia mengatakan sesuatu yang benar dan dia dipenjara dan dicambuk gara-gara itu. Satu sipir penjara itu sangat pro sama dia. Lalu dia bilang gini, Imam udahlah akuin aja kalau kamu salah. Minimal kamu bisa pulang gak usah disiksa. Aku gak nahan, gak bisa tahan lihat kamu tersisa kayak begini. Jawabannya sederhana. Dia bilang, sipir coba lihat ke luar jendela. Kamu lihat apa? Sipir penjara bilang, aku lihat orang-orang Baghdad di depan pintu-pintu mereka. Dengan catatan-catatan di tangan-tangan mereka dan pena di tangan kanan mereka. Menunggu apa yang Ahmad lakukan. Paham gak maksudnya? Lalu Imam Ahmad bilang begini, lalu pantaskah sementara Ahmad selamat dan mereka sesat? Paham gak sih maksudnya? Paham. Diri kita nih apa sih? Kita cuma satu orang kan? Iya. Tapi ingat loh, satu orang tuh bisa membuat satu perbedaan. Ngapain Batman? Lu kan bilang Batman kan? Batman. Bruce Wayne. Bruce Wayne tuh cuma satu orang. Tapi Batman bukan satu orang. Gila, gue baru ngomong ini di podcast lain lagi. Bener. Oh iya? Iya, di podcast lain. Kenapa gue suka banget Batman? Betul. Kayak sengaja beli jam tangan ini yang Batman. Itu Batman? Batman ini Rolex Wow. Batman. Oh gitu. Gak KW ya? Gak KW. Gue tahu. Iya. Karena gue percaya nilai itu. Betul. Karena ada quote juga di film terkenal V for Vendetta. Gue belum nonton tapi aku nonton lagi nih. Yang ideas like virus. Ya. Ide itu bakal bertahan gitu. Betul. Idea Manusia bisa stays. mati gitu. Betul. Itu aku pakai di Instagramku. Oh di bio People ya? change, idea stays. Artinya itu kan juga disampaikan di film ini Inception. Dia bilang idea is like virus. Ide itu seperti virus. Dia nggak bisa dibunuh. Dia mungkin bisa jadi dia bisa jadi mungkin diam, dia bisa jadi kemudian bertahan. Tapi begitu dia menemukan inang yang tepat, dia akan berkembang lagi. Artinya apa? Balik lagi bro, dunia ini dibentuk oleh orang-orang yang yakin. Nah termasuk yakin bahwa keburukan tuh akan terus. Tapi kan kita kan nggak bisa kayak gitu. Makanya di dalam Islam balik lagi kita bukan cuma bekerja untuk dunia ini, kita bekerja hereafter, untuk setelah daripada dunia, karena kita yakin ada nilai-nilai yang perlu kita jadiin sebagai bekal nanti. Yang paling gampang anak-anak kita dulu lah. Gampangnya gini ya, masa kita rela sih nanti anak-anak kita besok dia nerima suap? Dia bilang, kita tanya kenapa kamu menerima suap? Dia bilang begini, ya gimana Bi? Yang lain juga begitu. Kalau kita menormalisasi satu kejahatan, ingat kejahatan tuh nggak pernah sendirian, dia akan bawa teman-temannya yang lain. Oke Rick, siap ya. Tapi berarti ini pokoknya dicatat nih orang-orang yang bakal ikut penjara bareng ya. Ikut penjara bareng. Makanya lu login dulu. Nah, kameramen selalu selamat. Ini kameramannya gue publikin soalnya. Oh, iya. Gue make sure semua orang tahu kalau gue masuk dia kena. Part of content ya. Iya. Gitu. Jadi gitu. Apakah AI akan menjadi the next berhala? Menarik. Oke, Soalnya menarik. Di seluruh dunia, Iya. AI itu lagi dikecam soal regulasinya. Iya. Karena itu bisa disalahgunakan kayak mukanya Ustadz Felix ngepromosi judol. Gitu. Aku sudah jadi loh. Gue juga udah promosi judol loh. Pinjol, apalagi ya kemarin ya. Produk aneh-aneh gitu. Iya. Penjualan manusia belum ya? Human trafficking. Belum, mungkin. Ini kita kasih ide nih. Iya. Jadi gini, kita definisikan dulu sesembahan itu apa. Di dalam Al-Quran itu didefinisikan banget gampang sesembahan. Pertanyaannya Ibrahim kepada bapaknya pada saat itu adalah ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Dalam bahasa Indonesia, wahai bapakku, apa ini yang engkau jadikan sebagai tempat beritikaf? Nah, itikaf di dalam bahasa kita itu dikenal pas Ramadan. Syarat itikaf atau syarat menyembah itu ada 2. Pertama, manteng dan sangat fokus. Kedua, marah kalau kita diganggu. Oke, harus Manteng, ada marahnya. Ya, manteng kalau kita fokus banget sama itu. Yang kedua, kita marah kalau kita diganggu. Kalau Pertanyaannya, manteng tapi nggak marah? nah, manteng nggak marah berarti belum itikaf.
Oh. Contoh ya misalnya ya, contoh. Zaman dulu itu ketika ada orang lagi nyembah patung, lalu kemudian Nabi Ibrahim datang ngeganggu dia gitu kan. Kamu nyembah apa sih? Itu orang bilang, kamu jangan ganggu gue ya, gue rajam lu. Artinya dia marah kalau diganggu karena dia benar-benar lagi fokus ke situ. Nah, dua syarat itu yang menyebabkan seseorang tuh jadi punya sesembahan. Sekarang pertanyaannya, jangankan AI ya, bola jadi sesembahan gak sekarang? Banyak. Lu pergi ke Inggris, lu hina tim bola orang, lu bisa dirajam di tempat. Iya, bisa nggak balik. Bisa nggak balik lu. Udah itu. Lu di sana nggak apa-apa lu ngomongin agama, tapi kalau lu ngomongin bola dan mereka nggak suka, lu nggak selamat. Itu kan ya. Ada orang misalnya dari Jakarta ke Bandung misalnya, atau Bandung ke Jakarta mendapatkan perlakuan kekerasan. Benar. Nah berarti kan itu sudah jadi dalam tanda kutip kayak sesembahan kan gitu kan ya. Nah berarti mungkin gak AI jadi sesembahan sebagaimana sekarang bola sudah jadi sesembahan, atau misalnya ada orang idol sama seseorang bisa jadi juga sesembahan. Ketika Pilpres kemarin. Wow, jangan kan Pilpres kemarin pas konser Lisa. Nah datang kan? Blackpink. Iya Blackpink. Itu aja udah. Oh, ini kayaknya banyak deh. Nah berarti udah jadi sesembahan kan. Nah berarti bisa nggak AI jadi sesembahan? Menurutku ada potensi sih. Karena AI basically udah gantiin seluruh aktivitas manusia kan. Bahkan kemarin aku lihat di Jerman itu ada pendeta yang sudah diganti oleh AI. Serius. Jadi yang mimpin misa itu AI. Yang mimpin misa. Nah itu boleh nggak? Kalau misal benar juga. Betul. Nah itu kan jadi sesuatu yang kita bisa lihat potensi AI ke depan seperti apa kan. Artinya bisa nggak dia jadi sesembahan? Sangat bisa banget. Karena sekarang sudah banyak yang jadi. Misal ada orang main Mobile Legend. Lagi push rank gitu kan ya. Kan Mobile Legend kan nggak bisa di pause. Gitu kan. Tiba-tiba dia lagi main, ibunya bilang misalnya, Ray. Terus dia bilang, apa sih mah? Orang lagi push rank kok. Nah itu sudah jadi sesembahan tuh. Dulu gue kayak gitu lagi. Dulu pas main apa ya? Dulu main game online banyak. Mama tuh sering kayak, Ray cuci piring. Tapi bedanya. Lu gak marah? Gak marah. Marah juga. Tapi kabel teleponnya dicabut. Nah berarti, ya udah, mau. Nah berarti ibu lu lebih jago daripada sesembahan lu. Jadi itu sesembahan sih konsepnya. Tadi lagi baru izin lagi sama mama. Ini kan udah baikan nih. Mike Tyson aja boleh fight. Boleh gak tinju? I don't care. Emang kuasa ibu. itu paling masalah ketika ibu sudah bilang I don't care. Nah. Itu hukuman terberat lu. Ya makanya lu jangan kompor-kompor gue terus. Nih Ustaz Felix juga di setiap post gue. Lu kayak ya kok udah. Ya gue kan mau yang seru. Ya kan. Hidup ini kan harus ada yang seru-seru dikit. Tapi kan gitu kan ya. Kalau di dunia bisnis ya. Ya. Kita tuh mau orang menyembah. Ya. Kita mau mereka kayak ngelihat produk kita. Atau brand kita tuh kayak cult gitu loh. Ya betul. Gak usah dipotong lagi Rek ya. Benar. Lagi seru nih Rek ya. Betul. Salah pebisnisnya, apa salah orang yang menerima bisnisnya? Kalau bisnis itu dibuat memang sebagai sebuah cult atau community, itu adalah sesuatu yang pasti. Karena itu kan berkaitan dengan brand loyalty kan sebenarnya. Kalau orang sudah menganggap kita sebagai sebuah ibaratnya kayak cult gitu kan ya, berarti mereka loyal ke kita. Karena zaman sekarang tuh gini ya, aku ngelihat Gen Z zaman sekarang, mereka tiba-tiba bisa pindah brand at any minutes. Bahkan brandnya tuh nggak ada sama sekali mereknya tuh sama sekali nggak ada brandnya gitu maksudnya. Ya nggak peduli. Tapi karena pertimbangan harga mereka tiba-tiba bisa berubah karena benar-benar kan banjir sekali. Maka menjadi sebuah cult itu adalah impian bagi setiap pebisnis sebenarnya. Setuju. Nah tapi sebenarnya balik lagi, apapun bisa jadi sebuah sesembahan sebenarnya. Nggak usah harus misalnya agama, nggak usah harus idol dan segala macam. Kadang-kadang seseorang tuh ketika sudah misalnya seneng sama satu brand, dia harus itu, pakaiannya harus itu, handphonenya harus itu, semua harus itu. Nah itu kan jadi cult kan ya. Benar. Tapi cult beda dengan penyembahan. Karena penyembahan harus ada dua sifat tadi. Fokus dan marah kalau diganggu. Dan marah kalau diganggu. Kalau gue sebagai pebisnis ya. Iya. Gue bisa happy loh. Kalau misalnya brand gue nih misalnya lu mendingan sama Raymond lah daripada sama... Enggak, gue udah baikan. Tadi gue mau nyindir satu lagi tapi gue lupa gue udah baikan. Misalnya, lu mendingan pasang foto berdua ya. Iya, gue udah bertiga bersama Kakashi. Betul. Kalau gue sebagai pebisnis dalam hati gue happy. Bener. Kalau misalnya dia milih brand lain dibanding brand gue dibanding brand lain, dan dia marah kalau misalnya lu pindah ke brand lain, enggak, orang paling bagus punya Raymond gitu misalnya. Nah, tentu gue saja. berdosa atau enggak? Enggak. Karena sebagai seorang misalnya contohnya public figure, aku juga merasa hal yang sama. Ketika aku misalnya ada sesuatu, aku pengen yang bela bukan diri aku sendiri kan, tapi yang bela kan orang lain yang ngerti kita. Karena orang pikir gini, kalau dalam keadaan satu hal misalnya, lu suatu hari nanti lu dapat satu masalah misalnya. Kalau lu yang ngomong itu kadang-kadang orang bilang alah dia pasti nggak percaya kan, bias. Tapi kalau orang lain yang ngomong bahwa pembelaan itu, advokasi itu datang daripada orang lain, itu bagus. Tapi tidak serta merta advokasi pada seseorang atau sesuatu itu menjadikan kita menjadikan itu sebagai sesembahan. Jadi boleh dalam level tertentu. Tapi masalahnya di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gitu. Banyak. Itulah makanya kita itu kita itu ditakdirkan hidup di Indonesia.
Karena mungkin kita ditakdirkan untuk memperbaiki ini. Ibarat gini loh, ada orang pebisnis yang dia jualan baju sama orang yang telanjang. Kan itu kan ya. Oke. Ada dua pendekatan kan yang sudah kita tahu kan. Ada satu bilang, nggak pakai baju nih, nggak mungkin kita jual baju tempat orang nggak pakai baju. Tapi satu orang yang lain merasa bahwa ini adalah pasar yang justru sangat luas sekali, yang belum tersentuh sama sekali. Nah kita tinggal di Indonesia untuk itu. Makanya Cak Nun tuh pernah bilang gini. Aku ingat Cak Nun pernah bilang gini. Suatu waktu, lu tahu Cak Nun kan dia kan nurunin 2 presiden ya, Soeharto sama Gus Dur, ya kan? Dan dia cerita waktu itu ketika dia suatu waktu ketika Pak Harto meninggal, dia dipanggil sama anak-anaknya Pak Harto. Dia nanya, kenapa aku dipanggil? Bukannya kalian harusnya benci sama aku? Kan aku yang nurunin Soeharto. Maka anak-anaknya bilang, Bapak pesan sama kami bahwa saya kalau ada apa-apa cari nasihat dari Cak Nun. Kenapa? Karena nasihat yang kalian temukan jujur itu adalah nasihat dari Cak Nun. Yang lain enggak. Kok Bapak tahu? Bapaknya bilang, Pak Harto bilang, saya punya buku catatan. Saya ngasih siapa dan berapa. Paham gak sih maksudnya? Jadi ada orang ngeritik cuma untuk dikasih aja. Setelah dikasih dia diem. Nah ini kan jadi bahan untuk blackmail. Ya, kamu kan udah nikmatin. Benar. Nah di situ nggak ada Cak Nun. Maka dia bilang ini orang ngeritik bukan karena sesuatu yang dia pengen. Karena memang dia harus menyampaikan sesuatu. Maka ambil nasihat daripada orang-orang kayak gini. Maka keberadaan Raymond dan orang-orang yang secara ikhlas, lu kan nggak dibayar untuk ngeritik orang. Nggak dibayar. Apalagi lu dapat malah hilang duit. Malah hilang duit. Apalagi lu dapat sesuatu karena menyetujui seseorang kan, enggak juga kan. Tapi itu yang harus disyukuri oleh mereka sebenarnya. Dan itulah yang akan membuat Indonesia jadi pintar. Harusnya. Tapi kenyataannya nggak apa-apa, bro. Ingat ya, yang kita target itu seringkali bukan pelaku kejahatan, tapi yang kita target adalah orang-orang yang lihat. Itu yang di dalam Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali kondisi seperti itu. Ada banyak sekali kondisi di mana kadang-kadang kemenangan itu tidak harus berakhir dengan kita masih hidup. Loh, kemenangan bisa berakhir dengan tidak hidup. Somehow kita kan pasti mati kan ya. Pertanyaannya kita mati dengan glory atau kita mati dengan penyesalan kan gitu kan ya. Nah sekarang itu. terhormatnya mah. Nah itu terhormat. Orang-orang Jepang dari mereka mikirin matinya. Sama orang Jepang sama kayak orang Muslim. Mereka korupsi dan mereka bilang, gimana cara aku bisa mati dengan dignity? Bisa, kamu bunuh diri. Emang Jepang tuh gila sih, ekstrim sih. Ekstrim kan? Artinya demi kemudian harga diri mereka yang akan mereka wariskan generations, mereka mau untuk melakukan sesuatu yang bagi mereka mungkin gak enak. Nah Islam itu ngajarin lebih daripada itu. Gitu maksudnya. Kebayang. Dan gue juga kebayang kenapa dinobatkan orang kedua paling radikal. Gue kebayang. Padahal gue gak pernah ngeritik apapun. Bukuku bahasanya udah putusin aja, yuk berhijab kan itu kan. No, mama bilang waktu itu sempat radikal tapi sekarang udah mulai lebih soft. Iya, gitu. Alhamdulillah ya. Itu kenapa? Ya pembelajaran. Sama kita juga pas membahas waktu 2003 nakut-nakutin udah oke. Iya. Lu nakutin orang terus kan. Lu hati-hati 2023 seluruhnya tidak ada yang kerja kan gitu lu. Tapi ya namanya pembelajaran lah. Pembelajaran waktu itu kan cuma biar viral aja gitu. Iya. Kadang-kadang aku juga merasa sih bahwa saya ada fase-fase di dalam hidup kita keakuan kita masih tinggi. Bener. Kita masih mikirin diri kita, herois dan segala macam. Lama-lama yang kita pikir lebih banyak orang lain sih, sehingga kita lebih banyak bisa nahan sesuatu kan. Oke. Gimana caranya ulama terlalu bisa polymath? Polymath itu apa ya? Polymath tuh jenius dalam berbagai macam hal. Iya, ilmu agama bagus, ilmu dunia bagus. Ya gimana habitnya? Aku tadi berbicara tentang individu, masyarakat, dan negara. Kita membayangkan ulama-ulama polymath dalam dunia yang zaman sekarang itu impossible. Karena kita nggak hidup di dunia kayak gitu. Coba bayangin ya. Kalau kita berbicara tentang Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i polymath. Karena dia memang lahir dan hidup di dalam generasi yang memang menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Makanya suatu waktu ketika Imam Syafi'i misalnya ketika masih kecil, dia sudah ngafalin kitab Muwatta'nya Imam Malik yang berapa ratus lembar halamannya. Ngapalin kan gitu. Karena orang-orang zaman dulu memang sudah terbiasa begitu. Maka sebenarnya peer pressure itu penting. Nah peer pressure-nya sekarang untuk kebaikan atau keburukan nih. Oke. Nah kalau peer pressure untuk kebaikan, jangan heran kalau banyak polymath muncul. Nah jadi sebenarnya pembiasaannya aja sebenarnya. Jadi kita tinggal bentuk sistemnya aja. Nah sistem ini bisa ada dalam komunitas, bisa ada dalam negara. Nah pertanyaan negara ini buat kita untuk jadi baik atau untuk jadi buruk. Sederhana ya, contoh buku. Sepakat gak kalau buku buat orang jadi pintar?
Sepakat. Tapi buku di Indonesia bro, ya Allah bro, lu nggak tahu nasib penulis bro, gitu kan ya. Pajaknya banyak banget itu kan ya, dijual mahal lagi itu kan ya, karena pajaknya mahal, ya orang belinya harus mahal juga di tempat-tempat negeri-negeri yang lain. Contoh ya, kalau nggak salah Inggris itu satu orang beli 100 buku per tahun. Ah serius? Iya. Itu banyak banget sih. Betul, sangat banyak sekali. Dibandingkan dengan penduduknya, Indonesia sangat rendah sekali. Literasi Indonesia itu adalah berapa? 0,06%. Iya gila sih. Artinya adalah apa? Artinya satu orang nggak baca satu buku per tahun. Iya. Padahal kita adalah umat yang disuruh untuk baca kan itu kan ya. Mungkin sekarang orang gak suka baca kali. Mungkin orang lebih suka nonton. Misalnya belajar ada YouTuber namanya Ramon Chin gitu. Betul. Belajar tentang bisnis. Nah, tapi dapat insentif gak lu? Lu malah dapat problematika. Malah di komen. Nah, kalau lu dikasih insentif, coba bayangin. Semua anak-anak SMP ke atas harus nonton Raymond Chin. Misalnya di sekolahnya. Atau semua anak-anak di ini harus dibekali buku ini. Nah, tergantung insentif pemerintah seperti apa. Artinya kalau kita bicara tentang masalah, kenapa ulama-ulama dulu polimat? Wajar. Zaman dulu misalnya di zaman Umar bin Khattab. Ada orang menulis buku yang bermanfaat bagi orang lain. Maka bukunya ditimbang dengan emas. Jadi contoh bukunya 1 kilo misalnya, dikasih emas 1 kilo. Okay. Kan enak kan? Nah itu insentif. Topiknya berarti anggapannya pemerintah tuh sebenarnya gak mau rakyatnya pinter. Karena rakyat yang bodoh itu lebih gampang digiring. Kalau mereka pintar, kira-kira mereka bisa jalan gak? Kalau rakyat pintar, kira-kira pemerintah bisa jalan gak? Kira-kira pemerintah bisa korupsi gak? Nah Kira-kira itu maksudnya. pemerintah bisa ini gak? Gitu. Itu maksudnya. Mereka kan bertanya kan, kenapa lu gak seperti ini? Kenapa gak seperti itu? Kalian studi banding ke negeri-negeri yang lain. Lu tahu gak sih sebenarnya yang lu studi banding tuh apa yang terjadi di situ? Nah, mereka kalau mereka tahu itu, ya semakin banyak dong orang-orang masalah sama mereka. Nah makanya untuk menjaga agar mereka gak bermasalah, ya mereka gak boleh pintar lah. Dan by the way, ini bukan pertama kali loh. Roma melakukan hal yang sama. Persia melakukan hal yang sama. Roma. Persia. Untuk membuat orang-orang gak mikir, mereka buat entertainment. Sirkus Maximus. Mereka bikin kemudian amphitheater. Mereka bikin perang antara orang lain dan segala macam itu jadi hiburan bagi orang. Hiburan ini sama buat orang gak mikir bahwasanya mereka pajak makin naik. Harusnya gak begini dan seterusnya. Itu dilakukan for ages. Menarik. Pertanyaan. Ini karena banyak banget dari pembicaraan kita dari tadi itu tentang kepemimpinan. Jadi apa sih bahasanya menjadi imam, menjadi imam, Nabi, betul. Rasulullah gitu kan. Ternyata semua yang banyak banget hal yang baik di hidup yang bahkan nggak dikaitan sama agama itu bisa dipelajari dari agama. Betul. Sebenarnya kalau aku disuruh milih aku milih orang pesantren atau aku milih orang kayak Raymond Chin di masa sekarang. Aku jawab dengan sangat yakin aku milih orang kayak antum. Mama? Why? Kenapa tahu nggak? Karena kalau orang sudah mulai dengan agamanya dulu, dia akan sulit untuk memahami realitasnya seperti apa. Dia terkurung di situ. Sementara antum memahami realitas, tinggal dikasih tahu ini agama, maka mendadak kita akan melihat semua. Oh ternyata ini diatur agama, ini diatur. Jadi sebenarnya agama itu bukan perkara ritual. Agama itu perkara tentang bagaimana buat hidup orang jadi lebih bagus. Pertanyaan terakhir. Gue udah filter semua ini. Bagaimana menyikapi pemimpin yang zolim terhadap rakyatnya? Ini dari tadi kita bahas pemimpin baik. Gimana Betul. Pemimpinnya zolim? Pertama, kita itu melihat pemimpin zolim bukan karena kita benci kepada dia. Tapi karena kita sayang kepada dia, maka kita nasihatin dia. Maka pemimpin yang zolim pertama kali haknya adalah dinasihati. Sebagaimana hak setiap orang yang berbuat salah. Maka kata Rasul, tolonglah saudaramu seorang muslim. Bagaimana cara kami menolongnya sedangkan dia berbuat salah ya Rasulullah? Tolong dia dengan menasihati dia. Nah maka ketika kita bertemu dengan pemimpin yang zolim, maka kita menasihati dia. Itu yang wajibnya. Dan perkataan yang lurus di depan pemimpin yang zolim itu adalah sebuah jihad. Jihad itu apa? Jihad itu adalah bagaimana orang tuh berperang di jalan Allah. Itu senilai dengan jihad. Jadi gini, mati yang paling tinggi di dalam Islam itu mati syahid. Mati ketika berjihad. Berarti menasihati pemimpin untuk bermaslahat kepada rakyat, untuk lebih baik pada rakyatnya itu adalah setingkat dengan jihad fisabilillah. Nah, pemimpin kan bukan cuma konteks banyak konteks pemimpin. Banyak. Pemimpin is everywhere. Ya. Rumah tangga pun pemimpin. Betul. Tapi ada aturannya juga di agama kita harus nurut sama pemimpin. Suami, sama betul. pemimpin gitu. Kasusnya sama. Betul. Kalau emang dia zolim, memang dia salah. Ya. Harus dinasehatin. Maka ketaatan itu ada syaratnya. Selama dia kemudian taat pada Allah, kita taat pada dia. Jadi taat itu tidak terbatas, tidak invisible, tapi taat itu ada batasnya. Selama dia taat pada Allah, kita taat pada dia. Nah cuma menasihati ada caranya, jangan dihina-hina. jangan kayak lu bukan gue, bukan lu yang gue ngomongin, Fufu Fafa, misalnya. Contoh misalnya itu dia menghina, itu kan bukan menasihati, ya kan menghina. Nah kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh. Kan aku udah bilang di awal-awal tadi kan kita nggak boleh menghina orangnya. Kita boleh
boleh nggak setuju pada perbuatannya, tapi jangan hina Jangan orangnya. hina orangnya. Yang pertama jangan menghina. Yang kedua jangan membuat dia jadi kemudian jadi marah. Dalam arti bayangin ya, aku yakin bahwa pemimpin kita nggak ada yang seperti Firaun. Tapi bahkan kepada Firaun pun kata Allah adalah katakan kepadanya qaulan layyina, ucapan yang lembut, supaya dia ingat dan supaya kemudian dia jadi tahu tentang apa yang dia lakukan. Itu benar sih. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu psikologi manusia. Jadi contoh ya, ada orang kita udah tahu salah nih, terus kita bilang goblok lu gitu kan ya, parah lu, bodoh lu. Gimana dia bisa simpati sama kita? Itu benar. Bukankah komunikasi itu diawali dengan cara membuat bridging dulu? Membuat dia trust dulu sama kita. Dan trust itu gak bisa kita dapatkan dengan cara mengkonfrontir dia. Membuat dia itu jadi marah itu maksudnya. Nah jadi itu ada aturannya di dalam Islam. Banyak sih aturan nanti kita bicarain kapan-kapan. Dan sekarang memang kastanya selain dari kepintaran, knowledge, IQ dan lain-lain yang kita belum bahas sama sekali sebenarnya emang emotional intelligence.